5 tadi, Dek? 56. Ya. Nantilah. Ingat kok pemateri ketiga kok. Kedua, iya ketiga. Hmm. Hmm. Tapi nanya ke di lapangan-lapangan, Pak. Oke. Ini layar kasih halo dulu. Buka pakai Boleh, sebentar. Layar. Layarnya nyala sih cepat mati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual. Sebelum lanjut kepada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Messi Manuela Tangdipiang dengan NIM 21279006 sebagai moderator. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Andi Tricayana Putri dengan NIM 212790008. pemateri ketiga, Saya Niko dengan NIM 2027906, pemateri ketiga. dan pemateri keempat, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifdi Ajid dengan NIM 212790007 selaku pemateri keempat. Oke, baik. Eh, jadi, kita akan masuk ke dalam pembahasan apa itu hak kekayaan intelektual. Jadi, hak kekayaan intelektual atau hak haki adalah hak-hak hukum yang melindungi hasil kreatif dan intelektual seseorang atau badan hukum dari penggunaan atau penyalahgunaan oleh pihak lain tanpa izin. Jadi, eh, hak kekayaan intelektual itu sebagai suatu perlindungan kepada seseorang yang memiliki karya untuk melindungi karya tersebut dari penyalahgunaan atau orang-orang yang ingin menyalahgunakan hak-hak tersebut. Oke, lanjut kepada materi yang kedua, akan dibahas oleh Saudari Caput. Selanjutnya, sejarah HKI atau hak kekayaan intelektual tercipta melalui pengakuan dan pemberian perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual atau inovasi yang diciptakan oleh seseorang atau badan hukum. Next. Next. Adapun klasifikasi HKI yang pertama itu hak cipta. Hak cipta melindungi karya-karya seperti buku, musik, seni rupa, dan software dari penggandaan atau penggunaan tanpa izin. Yang kedua, merek dagang. Merek dagang melindungi nama, logo, dan tanda lain yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari pesaing. Yang ketiga, paten. Paten melindungi penemuan baru dan inovasi teknologi yang unik, memberikan hak eksklusif atas penggunaan komersial selama periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, keempat, rahasia dagang. Melindungi penemuan baru dan inovasi teknologi yang unik, memberikan hak eksklusif atas penggunaan komersial selama periode waktu tertentu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Saudara Niko. Oke. Selanjutnya ini mengenai beberapa aspek yang relevan dalam konteks digitalisasi dalam hak kekayaan intelektual. Nah, yang pertama itu ada hak cipta digital. Nah, hak cipta digital ini eh, dia melindungi karya-karya seperti tulisan, gambar, musik, dan video yang dibuat dalam format digital. Nah, ini fungsinya supaya tidak ada yang meniru-niru lagi hak-hak cipta digital. Nah, yang kedua itu hak paten dalam teknologi digital. Jika sebelumnya itu yang
melindungi produk-produknya. Nah, sekarang ini melindungi seperti algoritma, software, dan teknologi digital lainnya. Terus yang ketiga, hak merek dan domain. Nah, dalam lingkungan digital, hak merek melindungi identitas bisnis dan produk secara online. Nah, ini seperti penggunaan nama, logo, dan tanda lainnya untuk membedakan produk kita dengan produk pesaing. Next. Nah, terus yang keempat ada desain industri e-commerce. Nah, ini seperti aspek estetika dari produk dan seperti tampilan fisik dari website digital atau barang-barang dagangan. Terus yang kelima ada keamanan dan rahasia dagang. Pada keamanan dan rahasia dagang ini, keamanan dan informasi sangat dijaga. Ini termasuk perlindungan terhadap akses yang tidak sah, terhadap data sensitif, informasi bisnis, dan algoritma. Terus yang keenam ada hak digital. Konsep hak digital ini berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh pengguna dalam mengakses konten digital. Ini meliputi untuk membuat saingan pribadi dari karya-karya digital. Dan saya kembalikan ke moderator. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat, yaitu Saudara Rifdi. Baik, untuk materi ini saya yang akan ambil alih, yang dimana ada mengenai proses pengajuan HKI. Yang pertama itu ada identifikasi atau inovasi, yang dimana di sini sama halnya kayak pengajuan permohonan, yang dimana mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dengan melampirkan suatu deskripsi teknis, klaim, serta gambar yang jika diperlukan. Lalu untuk merek sendiri, yaitu mengajukan permohonan atau pendaftaran merek dengan menyertakan formulir pendaftaran seperti contoh merek, klasifikasi barang atau jasa. Kalau yang kedua itu ada pemeriksaan kelayakan serta penelitian, yang dimana DJKI ini akan memeriksa kelengkapan dokumen serta saraf administratif jika ada kekurangan, yang dimana pemohon akan diminta untuk memperbaikinya. Lalu yang ketiga ada pengajuan pendaftaran. Untuk paten serta desain industri, DJKI akan memeriksa keaslian serta kebaruan dari penemuan atau desain. Kalau untuk merek, yaitu di mana pemeriksaan meliputi kemungkinan adanya kemiripan dengan merek yang sudah ada dan kemungkinan konflik dengan hukum yang berlaku. Lalu yang terakhir itu ada pemeriksaan serta persetujuan, yang dimana maksudnya di sini yaitu jika permohonan lulus pemeriksaan, akan ada pengumuman di media resmi. Ini memberi kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan jika keberatan. Baik, itu saja. Next. Yang di sini ada proses pengajuan HKI ya. Baik, tunggu, ada kesalahan teknis. Maksudnya di sini mengenai proses pengajuan HKI dalam konteks pemberian hak, yaitu yang dimana jika setelah sertifikat diterbitkan, kita perlu melakukan perpanjangan secara berskala dan mematuhi ketentuan yang berlaku untuk menjaga hak tersebut. Dalam tanda kutip, untuk di era digital ini ada beberapa pertimbangan khusus yang perlu dipertimbangkan seperti format media, pendaftaran online, serta perlindungan internasional. Ya, itu saja.
dari saya. Oke, baiklah, itu dia tadi sedikit materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, kesimpulan dalam semua aspek ini, tantangan utama adalah bagaimana menyesuaikan hukum perlindungan haki dengan dinamika yang cepat dari teknologi digital, termasuk penggunaan yang luas di platform online, tantangan dalam mengidentifikasi pelanggaran, dan perlindungan terhadap inovasi yang terus berkembang. Perusahaan dan individu perlu memahami hak mereka dalam konteks digitalisasi dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi karya intelektual mereka secara efektif. Terima kasih, itu dia presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Stop kan ini? Share. Ya.